Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, semoga kita diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, dimudahkan segala urusannya di musim pagebluk penyakit sapi seperti ini. Nah, sahabat semuanya, ada beberapa pertanyaan terkait apa perbedaan penyakit PMK, yang kedua MCF, yang ketiga penyakit pernafasan pneumonia. Nah, sahabat semuanya, secara umum kalau PMK sudah beberapa kali saya bahas bahwa memang dia disebabkan oleh virus, sifatnya cepat banget menular, angka kesakitannya cukup tinggi, tetapi perjalanan penyakitnya cukup lama dan menularnya sangat cepat. Ketika satu populasi ada 1 ekor 2 ekor kena, maka populasi lainnya sangat mudah untuk kena. Nah, itu kemudian tingkat kesembuhannya juga cukup tinggi, asalkan memang pertama suportif terapi, kemudian disinfeksi, pencegahan sapi-sapi masuk, kemudian kebersihannya dijaga, makannya pun dijaga, kemudian ada perhatian khusus, makan harus care sekali, ini harus kita perhatikan. Nah, itu disebabkan karena virus, menularnya sangat cepat, itu penyakit populasi. Nah, yang kedua, PMK ini bisa menular ke semua sapi PO, Simeta, Limosin, sapi Bali, itu bisa semuanya kena. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyakit MCF. MCF itu adalah malignant catarrhal fever, penyakit yang disebabkan oleh virus juga, yaitu yang kita sering kenal sapi Bali berdekatan dengan domba, itu ada virus dari domba namanya Ovid herpes virus tipe 2, yang ketika dia melahirkan akan menyebabkan pada domba sendiri tidak bermasalah, tapi pada sapi Bali dia akan mengalami permasalahan. Gejala klinisnya hampir sama dengan PMK, yaitu pada leleran hidungnya, lendir hidungnya menjadi coklat, jadi kuning segala macam. Ini tetapi kalau di PMK itu terjadi bersalivasi, ludahnya berbanyak seperti sabun seperti itu. Tapi kalau pada MCF ini hanya lendir bagian hidung saja, bentuknya kental, warnanya kuning, kemudian tidak menular ke banyak temannya, hanya 1 ekor 2 ekor seperti itu, dan angka kematiannya tinggi sekali. Nah, ketika ada satu populasi kena 1 ekor, ya insya Allah yang lainnya aman, tidak begitu berpengaruh. Sahabat semuanya, itu disebabkan karena virus juga, tapi tidak menular secara massal, beda dengan PMK. Nah, beda lagi dengan penyakit pernafasan. Biasanya penyakit pernafasan karena perjalanan diawali dengan stres dan segala macam, ada penyakit pernafasan kompleks, sehingga sering kita mendapatkan itu perjalanan jauh berakibat pada pernafasan. Nah, hampir sama pernafasan, biasanya sapi-sapi yang di tempat lain terkena PMK itu biasanya ketika memang menghirup virus dari luar, ini melernya hidung itu merupakan bentuk pertahanan tubuh dari si sapi. Dia melawan, akan mengeluarkan virusnya dengan cara mengeluarkan lendirnya, kan seperti itu. Nah, pada PMK lendirnya berbentuk encer, bening, lama-lama juga akan kental. Tapi pada sapi-sapi yang mengalami pneumonia karena perjalanan jauh, lendirnya biasanya akan kental banget. Perjalanan penyakit cukup lama, semakin virus, dan seharusnya segera kita tangani. Nah, sahabat semuanya, saya mau kasih contoh beberapa obat-obat yang mungkin kita bisa berikan. Nah, sahabat semuanya, jadi kita harus benar-benar siap pada penyakit apapun. Intinya adalah daya tahan tubuh yang kita tingkatkan. Daya tahan tubuh yang kita tingkatkan akan kita cukupkan, perawatan, perhatian kita cukupkan. Minum jangan sampai lupa. Tidak ada ceritanya sapi sakit kemudian dia tidak diperhatikan makan minumnya, hanya kita suntik-suntik aja, ini tidak akan sembuh. Nah, karena sebenarnya obat itu hanya memberikan support, kecuali memang antibiotik khusus yang memang bisa menyebabkan hilangnya atau matinya agen-agen infeksi. Nah, sahabat semuanya, itu perbedaannya. Penyakit pernafasan bisa menyerang ke semuanya. Kalau MCF hanya biasanya pada sapi Bali yang berdekatan dengan domba, kemudian kalau PMK bisa menyerang keseluruhannya. Jadi bisa sapi
sapi potong keseluruhan dan sapi perah juga seperti itu. Kalau sapi awalnya MPMK biasanya diawali di beberapa tempat saya amati diawali dengan lendir yang jernih tadi, kemudian nanti bergejala di mulut, bergejala di kaki, yang seperti itu. Nah, obat-obatnya kita bisa lihat, yang pasti kalau pernafasan kita bisa pakai obat-obatan seperti enrofloxacin, ini seperti enrofloxacin, kemudian bisa juga dengan bronkodilatator atau difenhidramin, antihistamin. Kemudian vitamin-vitamin juga diperlukan untuk daya tahan tubuh, terutama juga ATP. ATP ini juga penting untuk lebih kuat lagi. Nah, pada kasus-kasus yang menimbulkan demam maka kita butuh penurun panas, bisa isinya metampiron, ada penahan rasa sakit dan segala macamnya, ini kita perlu. Kemudian untuk penyakit agen infeksi sekunder lainnya kita bisa juga menggunakan obat-obat long acting. Nah, sahabat semuanya, intinya nggak usah panik, tapi harus kita care, kita tetap tahu persis apa yang harus kita kerjakan. Yang pertama memang harus kita perhatikan dengan kasih sayang, dengan benar-benar peduli bahwa sapi tidak hanya akan sembuh dengan obat saja, tetapi harus diperhatikan makan minumnya. Makan minum cukup itu sebagai indikasi bahwa dia sapinya sudah mengalami perbaikan, sudah sehat. Nah, sahabat semuanya, sekian dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kandang kita, tetap jaga semangat kita. Mudah-mudahan semuanya segera ada solusi. Mudah-mudahan peternakan Indonesia kembali bangkit, peternak menjadi akan sejahtera. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.